Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menantang pedagang thrifting yang mengklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai. Purbaya meminta pedagang tersebut segera menyerahkan bukti valid sehingga dirinya bisa menindak tegas oknum yang terlibat jika tuduhan itu benar. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempertanyakan klaim seorang pedagang thrifting di Pasar Senen yang mengaku biaya meloloskan impor pakaian bekas di pelabuhan sekitar 550 juta rupiah per kontainer. Biaya itu diduga mengalir ke oknum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ini orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak. Saya nggak tahu angka yang betul berapa, tapi yang jelas sekarang orang Bea Cukai udah nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Dan mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir. Itu kalau ada tuduhan coba rekornya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak benar, kayak gitu sih namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi mengungkap mayoritas pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia masuk secara ilegal. Bahkan selama ini pakaian itu bisa lolos masuk Indonesia dengan membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke petugas Bea Cukai di pelabuhan. Berapa biaya per kontainer masuk yang legal dan ilegal? Kalau yang ilegal itu kurang lebih 550 juta per kontainer. Ilegal. Itu biaya ilegalnya. Ilegal. Ya, jadi satu kontainer itu bayar 550 juta untuk bisa masuk ke Indonesia. Betul. Biaya masuk ke mana? Biaya masuk ke mana? Kalau biaya masuk ke mana mungkin gini Pak, bukan rahasia umum lagi, artinya begini, barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak. Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban Pak. Gini aja. Jadi 550 juta itu ke fasilitator gitu ya? Oknum fasilitator gitu. Sementara itu dalam rapat kemarin sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting juga meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal itu tidak dapat dikabulkan, para pedagang meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang rampasan kasus korupsi investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah ke PT Taspen Persero. Dana itu berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan, uang yang diperlihatkan ke publik hanya 300 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut PT Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.294.268 rupiah yang telah disetorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya
Ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris. Karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Seperti itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin. Bahlil menjelaskan koordinasi dalam skema bisnis to bisnis antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Sampai dengan hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari. Dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan, khususnya beras. Amran memastikan Indonesia akan segera swasembada pangan. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nani S. Deyang mengatakan dirinya akan membahas mengenai becak listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nani menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait becak listrik, Presiden Prabowo meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Dalam bidang pendidikan dan sosial, maksudnya dulu yayasan. Kami laporkan tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras. Insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai